Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah suku Bima. Bima merupakan daerah yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Nah, sebelum pecah menjadi kabupaten dan kota, Bima merupakan daerah kabupaten dan sebelumnya berbentuk kerajaan. Setelah menerima agama Islam, berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Nah, Bima memiliki suku asli bernama Bojo. Menyinggung tentang Bojo dan Bima, Bojo dari kata Babuju, asli bahasa daerah Bima yang memiliki arti kerjasama, dan Bima berasal dari bahasa Sanskerta, Bima yang berarti kuat, besar. Masyarakat Bima menjunjung tinggi nilai solidaritas dan kerjasama seperti mafakarodampa atau musyawarah mufakat, karawi kaboju atau kerjasama. Tentang karakter kepemimpinan, orang Bima berkeyakinan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi syarat yang nantinya akan dipegang teguh sebagai karakter kepemimpinan selama menjadi pemimpin. Misalnya terdapat istilah nggusu upa, nggusu ini, nggusu waru yang tetap mengacu pada majala bodahu atau malu dan takut sebagai fumuri atau pilar kehidupan. Orang Bima kaya akan filsafat hidup dan kehidupan penuh lambang tertentu, seperti pada tradisi Rawi Made, Rawi Muri, Nika Ranuke atau perkawinan, dan adat istiadat lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai kearifan lokal suku Bojo atau Bima. Adapun beberapa nilai dasar yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Bima atau Bojo antara lain yaitu yang pertama ada majala bodahu mengandung arti malu dan takut dalam berbuat dan berperilaku yang menyimpang atau melanggar hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun etika dan sosial budaya. Kemudian yang kedua ada enggahi rawi pahu, berasal dari kata enggahi, yaitu berbicara, dan rawi yang kita perbuat dan lakukan. Kemudian yang ketiga ada kalimbo ade, merupakan ungkapan syarat makna atau bermakna banyak, diantaranya digunakan untuk mengucapkan kata sabar, tabah atau berlapang dada, terima kasih, permintaan maaf bila merepotkan, mengganggu, mengecewakan atau tidak sesuai keinginan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada ngaha aina nguhu, berasal dari kata ngaha yaitu makan, aina yaitu jangan, dan nguhu yaitu berladang. Hal ini memiliki anjuran sekaligus larangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dikelola dengan baik dan hasilnya dapat digunakan untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, di sisi lain juga larangan untuk semena-mena mengeksploitasi alam dan jangan rakus atau boros memanfaatkan lingkungan. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai tradisi budaya suku Bima. Yang pertama yaitu ada rimpu. Rimpu merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima, yaitu tembeng guli. Nah, cara pemakaiannya sendiri membutuhkan 2 lembar kain, yaitu 1 lembar kain pertama yang dililitkan ke kepala dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah. Lalu sisa kain dijulurkan hingga ke perut menutupi lengan dan telapak tangan. Nah, kemudian untuk kain yang kedua yaitu dikenakan dengan cara melipatkan kain di pinggang hingga ke bawah seperti penggunaan kain sarung pada umumnya. Nah, tradisi berbusana ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Bima. Kemudian yang kedua yaitu embolo weki. Nah, dalam bahasa Bima, kata bolo bermakna bundar atau melingkar. Nah, sedangkan weki bermakna kumpulan, kerumunan, atau sekelompok. Nah, dalam arti sederhana, bolo weki berarti sebuah musyawarah di antara lingkungan keluarga. Tradisi bolo weki biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara penting dari sebuah keluarga suku Bima.
Nah, misalnya dalam acara pernikahan. Dalam tradisi Mboloweki, pada persiapan acara pernikahan, perwakilan keluarga yang hadir akan memberikan bantuan berupa uang ataupun beberapa kebutuhan kepada keluarga yang akan menyelenggarakan hajatan untuk membantu persiapan acara pernikahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada peta kapanca. Peta kapanca adalah ritual khusus bagi calon pengantin wanita suku Bima sebelum menikah. Nah, ritual peta kapanca dilakukan 1 hari sebelum prosesi akad atau pesta pernikahan. Pada ritual ini, kapanca atau daun pacar yang sudah dihaluskan atau ditempelkan di kedua telapak tangan calon pengantin wanita secara bergilir oleh ibu-ibu pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Nah, kemudian yang keempat ada ampa pare. Ampa pare diambil dari 2 kata, yaitu ampa yang berarti mengangkat dan pare yang berarti padi. Nah, tradisi ini merupakan salah satu tradisi menyimpan hasil panen padi ke lumbung yang disebut masyarakat suku Bima dengan umalenge. Hasil tani yang sudah dipanen dinaikkan secara bersama-sama ke dalam umalenge dan disimpan sebagai cadangan pangan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tenun tembeng goli. Nah, para wanita dari suku Bima diwajibkan memiliki keahlian dalam menenun. Nah, keahlian menenun ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak sejak usia belia oleh para ibu mereka dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya hingga saat ini. Nah, salah satu hasil kain tenun tradisional khas dari Bima adalah tembeng goli. Bagi masyarakat Bima, sarung tenun tembeng goli ini adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Pakaian tradisional. Baju adat suku Bima atau Doumbojo memang tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Islam yang cukup tersorot. Suku Bojo terkenal dengan kepemilikan pakaian adat rimpu yang digunakan perempuan. Juga ada sembolo dikenakan pria. Baju adat suku Bima bagi wanita tersebut dengan nama rimpu. Karakteristik dari rimpu menyerupai bentuk mukena, yang mana suatu bagian menutupi kepala hingga perut. Sementara satu bagian lainnya menutupi perut sampai kaki. Dari baju adat ini dapat diketahui bahwa budaya Islam sangat mempengaruhi terhadap suku Bima. Bagi perempuan yang telah menikah, ia mengenakan rimpu colo, sedangkan yang belum menikah disebut rimpu mpida. Pakaian adat ini secara filosofis dipakai sebagai kain untuk menjaga diri, dihormati orang lain, dan menutup aurat. Sedangkan sembolo adalah bentuk ikat kepala yang bahan pembuatan dari kain tenun. Pakaian adat yang digunakan pria Bojo ini mengenakan jas putih dan dastar songket. Bagian E, kesenian dan kerajinan daerah. Nah, yang pertama kesenian. Atraksi Gantao. Di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah kesenian tradisional dengan nama Gantao. Berdasarkan beberapa catatan, sejarah dijelaskan bahwa kesenian Gantao merupakan salah satu kebudayaan yang diadopsi dari wilayah Makassar yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir di Kerajaan Bima sekitar abad ke-16. Kesenian Gantao, jika dilihat di dalamnya, terdapat gerakan-gerakan yang menunjukkan ketangkasan, kekuatan, dan sportifat yang ditunjukkan dengan adanya nilai kerjasama, keadilan, dan menghargai lawan. Kesenian Gantao dimainkan oleh 2 orang laki-laki yang didirikan alat musik seperti gendang, serone, tawa-tawa, dan gong. Nah, yang kedua, tari Urap Wengi Monca. Tarian ini merupakan tarian
sambutan atau tarian selamat datang untuk para tamu penari. Yang menarikan tari urap Bangi Monca adalah wanita dengan gerakan yang lemah lembut sembari menamburkan beras kuning, yang mana menjadikan hal tersebut sebagai simbol penghormatan dan harapan. Tarian ini dilakukan secara kelompok, biasanya terdiri dari 4 penari wanita atau bisa lebih. Kerajinan. Sejak abad ke-15 silam, kain tenun Bojo merupakan kain tenun khas asal daerah Bima dan beberapa daerah di sekitar Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Salah satu tempat pembuatan tenun yang ada di kota Bima, tempatnya di Kelurahan Rapat Ompong. Beberapa hasil kreasi tenun yang paling populer adalah sarung, tembe, destar, sembolo, dan ikat pinggang, weri, dipi, tikar digunakan untuk alas tempat tidur dan alas lantai tempat duduk para tamu dianyam dari daun lontar yang dibelah menjadi lembaran kecil seperti garis. Bentuknya halus dan apik. Serau yaitu topi tradisional Bojo. Selain dibuat dari anyaman lontar, ada pula jenis serau yang dibuat dari anyaman bambu. Serau Ro'ota'a hanya dikenal di Desa Cera dan sekitar Kecamatan Belo. Cerita rakyat. Ada cerita rakyat yang pertama, Lahila. Cerita Lahila ini serupa dengan cerita Putri Nyele. Lahila ini adalah gadis cantik yang tiada tandingnya, wajah yang bulat, putih dan bersih. Hidungnya mancung, bibir tipis, dan badannya yang indah. Tutur katanya yang halus dan tingkah lakunya sopan, menjadikan bahwa pemuda ingin memperebutnya. Hingga suatu hari di tempat pemandian, Lahila bersama Waikimpi terjadi pertarungan antara Sri Dungga, putra mahkota kerajaan Sanggar, dan Sirigani, putra mahkota kerajaan Bima, untuk perebutkan Lahila. Di saat Waikimpi dan perempuan lain sibuk melari perkelahian Lahila. Lahila pun menghilang. Diyakini telah berubah menjadi anak bambu yang tumbuh di sekitar tempat pemandian. Baik, saya Igusti Ayu Astuti Suryaningrum pada kesempatan kali ini sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang permainan tradisional dan bahasa dari suku Bima. Permainan tradisional dari khas suku Bima ini yang pertama adalah empalewa. Permainan ini biasanya dilakukan pada sore hari dan permainan ini cukup sederhana dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Yang pertama adalah potongan batang daun pisang atau dalam bahasa Bima disebut patikalo, kemudian dibuat berbentuk seperti senjata api. Dan untuk pelurunya sendiri biasanya menggunakan ikatan kabel bekas. Lalu yang kedua ada empakapole atau permainan bersembunyi atau polisi-polisian. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu ada empajaga dua bente atau permainan menjaga benteng. Pada prinsipnya permainan ini terbagi menjadi 2 regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada 2 benteng yang terbuat dari bekas reruntuhan bangunan dan batu yang masing-masing dijaga oleh setiap regu. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka setiap kelompok memberikan aba-aba sebagai tanda permainan segera dimulai. Yang menjadi target dalam permainan ini adalah masing-masing anggota regu dan benteng. Lalu ada empa malaci atau tapagala atau permainan menjaga tiap posisi. Permainan ini diadopsi dari permainan gobak sodor di daerah Jawa. Dalam empa tapagala,
Dua regu akan bergiliran menjadi regu yang bermain maupun yang berjaga. Pada prinsipnya permainan ini dimainkan oleh 5 hingga 6 orang tiap regu. Tapagala atau Malachi menggunakan arena berupa garis yang membentuk bidang kotak. Lalu yang kelima, empakasi atau permainan dinasti. Dalam permainan ini, alat yang dibutuhkan adalah sebuah bola yang sebelumnya terbuat dari kertas bekas, kemudian digulung sehingga terbentuk layaknya sebuah bola yang berukuran seperti bola tenis lapangan. Selain itu juga, permainan ini membutuhkan beberapa pecahan genteng yang kemudian disusun secara vertikal seperti bangunan kastil atau dinasti. Lalu ada bahasa Bima. Bahasa yang digunakan sehari-hari di Bima adalah bahasa Indonesia dan bahasa Mbojo. Untuk masyarakat pendatang biasanya mereka menggunakan bahasa formal sebagai bahasa formal, yaitu bahasa Indonesia. Namun di beberapa titik yang ditinggali masyarakat pendatang seperti dari Pulau Jawa biasanya menggunakan bahasa Jawa. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keindahan alam dan tempat wisata yang ada di Bima. Nah, yang pertama seperti yang teman-teman lihat itu ada Pulau Sangiang, di mana dia itu ada Gunung Sangiang. Ini letaknya di Wera, Kabupaten Bima. Nah, Gunung Sangiang ini atau Doro Sangiang itu merupakan salah satu gunung aktif yang ada di Bima. Ini salah satu trek mendaki yang sangat menantang bagi para pendaki. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat ada Museum Asim Bojo Bima, di mana Museum Asim Bojo Bima ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Bojo Bima. Nah, di sini Museum Asim Bojo ini letaknya berada di jantung kota Bima, jadi teman-teman bisa mudah menemukannya. Di mana di dalamnya itu teman-teman bisa menemukan ada peninggalan-peninggalan sejarah kesultanan seperti mungkin pakaian perang, baju adat dan sebagainya. Kemudian ada cagar budaya Umalengge, di mana ini merupakan berada di daerah Wawo, Kabupaten Bima, di mana di sini ada yang namanya Uma Jompa. Uma Jompa ini rumah yang kecil, rumah kayu kecil, di mana ini bisa digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen masyarakat Bima. Selanjutnya ada makanan tradisional Bima. Yang pertama di sini ada Palumara Londe, di mana Palumara Londe ini merupakan jenis makanan berkuah asam manis. Itu didapat dari kuah asam yang direbus dengan beberapa bumbu penyedap, kemudian diberi daun kemangi, dan bahan utamanya itu ikan bandeng atau talonde. Kemudian ada pangaha sinci. Pangaha sinci ini jajanan berbentuk cincin, jadi sinci itu bahasa Bima dari cincin. Kemudian ada utasepi tumis. Utasepi tumis ini ikan teri, tapi dia bentuknya kecil-kecil seperti ulat, teman-teman. Jadi dominan rasanya itu asin. Nah, teman-teman bisa tumis bersama dengan tomat, bawang, cabai, dan jangan lupa diberi kemangi agar ada aroma khas. Kemudian ada bingka dulu. Bingka dulu ini jajanan basah. Jadi dia itu berbentuk seperti mangkok, teman-teman, mangkok kecil. Kemudian ada sayur sambi. Ini utam beca dari ro'o sambi. Ini kuah santan, sayur berkuah santan yang menggunakan pucuk daun sambi tadi itu. Kemudian ada utamaju puru. Utamaju ini bahasa Bima dari daging kijang, sedangkan puru ini dipanggang. Nah, jadi utamaju puru ini daging kijang yang dipanggang dengan dominan rasanya itu asin, teman-teman. Kemudian ada kue mata pisang. Kue mata pisang ini bahan utamanya singkong yang dihaluskan, kemudian bisa diparut juga. Jadi dia dikukus nanti kemudian di tengahnya itu diberikan pisang. Jadi bisa diiris tipis-tipis, disajikan dengan parutan kelapa. Kemudian ada kahangga. Kahangga ini bahasa Bimanya retakan. Jadi kue ini berbentuk seperti retakan, teman. Tidak, bentuknya itu sembarang, tidak rata. Kemudian ada totafoo, mungkin teman-teman bisa juga sebutnya seperti rujak gobek yang teman-teman makan di sini. Nah, totafoo ini mangga. Fo itu bahasa Bima dari mangga yang dicincang tipis-tipis, kemudian disajikan dengan kuah dengan sambal tomat. Kemudian ada kerupuk kapore dan koca. Kapore dan koca ini jajan di dalamnya ada gula merah dari ketan, kemudian disajikan dengan parutan kelapa. Kemudian ada kerupuk arunggina. Ini versi Bima dari rengginang, teman-teman. Ada bolu mentoi. Ini semacam bolu biasa, cuma namanya versi Bima. Ada pangahak bunga. Nah, bunga ini bahasa Bima dari bunga. Jadi pangahak bunga ini jajanan berbentuk bunga. Dia kering, teman-teman, dari ketan. Ada utalonde puru. Tadi utalonde itu bandeng, puru itu dipanggang. Jadi ini bandeng yang dipanggang.
Ada range. Range ini jajanan dari kelapa dan ketan, di tengahnya ada lelehan gula putih. Terus ada kagape, ini makanan berkuah santan tetapi bahan utamanya kikil sapi, teman-teman. Kadang juga ada yang menggunakan kopasahe atau sering disebut dengan kaki kerbau. Kemudian ada jame. Jame ini makanan seperti kare, jadi dia itu dari ikan teri yang direbus bersama dengan kuah santan, diberi kunyit, jadi warnanya kuning, dan ada aroma kemangi, diberi kemangi. Jadi ini sangat enak disajikan dengan nasi panas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.